Bagaimana Prabowo mengungkapkan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, pemerintahannya ini akan mengejar target 8% untuk ekonomi Indonesia. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa para pengangguran ini di usia muda 15 hingga 24 tahun ada 9,9 juta. Lalu melihat resikonya bagi ekonomi Indonesia, apakah bisa terkejar juga untuk target 8% ini? Silakan Bu Nina. Ya, cita-citanya baik sekali ya, ada cita-cita tinggi itu 8%, tetapi yang kita harus perhatikan, pertumbuhan tinggi itu tidak serta-merta menghasilkan lapangan pekerjaan ya. Nah, kalau kita lihat data 10 tahun terakhir yang hanya di kisaran 4 sampai 5%, lapangan kerja kita itu tidak tumbuh drastis, karena apa yang kita perhatikan, eee, sektor produktif yang diandalkan adalah kebanyakan masih di manufaktur berbasis, tambang ya. Dan itu kecil menyerap lapangan kerja. Lalu lapangan kerja lainnya seperti tekstil, sepatu, alas kaki gitu ya, yang tadinya andalan Indonesia untuk lapangan kerja justru, banyak PHK gitu ya. Jadi ini kita harus hati-hati mencermati bahwa apa yang menjadi core untuk pembangunan. Jadi kalau kita lihat lapangan kerja terbesar adanya di pertanian. Jadi mungkin ini yang kita harus hati-hati melihat apakah ke depan nanti pemerintah akan mengandalkan sektor pertanian yang menyerap lapangan kerja ini berkembang menjadi industri. Mungkin itu akan menjadi motor yang baik untuk lapangan kerja. Karena targetnya 8%, tetapi 8% itu memang berat ya kalau hanya mengandalkan sektor tambang ya, karena tidak menyerap banyak lapangan kerja. Kalau kita tidak melihat target dari pemerintah 8%, tapi melihat ekonomi yang ada saat ini, mungkin bisa dijelaskan Bu Nina, resiko apa yang sebenarnya dihadapi oleh ekonomi Indonesia dengan terjadinya pengangguran di usia muda atau NIIT tersebut? Ya, kalau kita perhatikan tentu berat karena ini adalah andalan untuk menarik pajak ya. Kalau dari sisi keuangan, kita sadar bahwa penerimaan terbesar itu pada usia muda sampai usia produktif lah ya, sampai 65. Tetapi yang kita andalkan pekerja muda ini kan untuk 10 tahun ke depan ya, di usia 30 sampai 40. Kalau sekarang masih kisaran 15 sampai 24 kalau BPS kan. Jadi kalau 10 tahun lagi kan 25 sampai 35 kira-kira, 34. Nah, yang kita lihat ini tantangannya adalah pertumbuhan ekonomi yang kita andalkan hari-hari ini itu berhadapan dengan kondisi geopolitik yang berat gitu ya. Jadi tidak gampang tumbuh langsung 8% ya, yang kita harus lihat sektor produktif mana yang akan diandalkan, yang lapangan kerja yang kita lihat sekarang justru, membuat usia muda susah masuk lapangan kerja, persaingannya ketat sekali. Dan teknologi juga berkembang pesat, jadi menggantikan lapangan kerja yang tadinya minati oleh, rakyat Indonesia ya, jadi ini yang berat. Jadi di sektor perkotaan kita lihat banyak sekali otomatisasi ya dari sektor perbankan, retail gitu ya, e-commerce kan berkembang. Pedesaan yang masih akan menyerap lapangan kerja berarti dengan banyak ya, karena masih belum banyak tersentuh teknologi yang sifatnya e-commerce tadi gitu ya. Jadi akan ada, masalah di sini ya bahwa lapangan kerja perkotaan semakin sulit, lapangan kerja pedesaan yang mungkin bisa diandalkan untuk kembali ke desa membuat lapangan kerja produktifnya tumbuh pesat. Nah, kalau sektor retail kita lihat berat karena e-commerce tadi kan. Ya, jadi itu yang menjadi target ya. Jadi lihat bahwa perkembangan teknologi, digitalisasi itu justru mendorong sektor perkotaan semakin kecil lapangan kerja, penyerapan lapangan kerjanya, sementara sektor pedesaan yang saat ini masih ada peluang itu adalah untuk meningkatkan industrialisasi gitu ya pertanian. Nah, 8% itu ada di mana? Itu yang menjadi fokus kalau kita perhatikan apakah menjalankan yang lalu, di mana yang lalu itu hilirisasi atau industrialisasi mengandalkan sektor pertambangan. Ini bukan lapangan kerja yang banyak gitu ya. Jadi, eee, perlu digeser dengan hati-hati ke sektor pangan, pertanian tadi yang saya dengar juga, Pak Prabowo juga mengandalkan sektor pangan, tetapi kan harus jelas pangan yang menyerap lapangan kerja gitu ya. Jangan pangan yang, model pertaniannya nanti yang industrialisasi pakai mesin gitu kan. Nah ini kan, kita harus hati-hati, yang mana yang bisa menyerap lapangan kerja, mesin dibutuhkan, tetapi tidak serta-merta menggantikan lapangan kerja bagi petani gitu ya. Karena kalau mesin sudah masuk ke dalam pertanian, ya itu mekanisasi membantu produktivitas, tapi mengurangi lapangan kerja kira-kira trade off-nya. Baik. Ya jadi hati-hati sekali kita lihat peta ini ya, peta lapangan kerjanya.
Ya, Bu Nina ini menarik sekali karena Ibu Nina sempat menyebutkan ada beberapa sektor yang memang tidak menyerap lapangan pekerjaan. Tapi ini bagai pisau bermata dua memang. Di satu sisi kita mengharapkan anak muda Gen Z atau NEET terserap. Tapi dalam catatan BPS kita melihat untuk Februari 2023 pekerja informal ada 83,34 juta alias 60,12%. Sementara lebih dominan informal, lalu di formalnya 55,29 juta. Lalu apakah ini memang menjadi salah satu hambatan untuk mengejar ekonomi yang lebih tumbuh, apalagi terhadap target 8% dari Pak Prabowo? Ya, disitulah 10 tahun terakhir kalau kita lihat sektor informal tidak bergerak banyak di kisaran 60% tadi. Secara teori, ketika industri itu berkembang, harusnya memang tumbuh sektor formalnya 40% menjadi 50 misalnya. Tapi yang terjadi di Indonesia tidak, itu stagnan di kisaran angka 40-60. Berarti model pembangunan yang ada di Indonesia itu ada segmen yang terpisah antara penyerapan lapangan kerja dengan teknologi yang tidak menyerap banyak lapangan kerja. Ya, jadi itu problem kenapa lalu informalnya besar 60%. Artinya strategi ke depan kan harusnya mengurangi informal ini ya menjadi formal. Ya, jadi menggeser sektor formal supaya tumbuh pesat menjadi katakan dari 40% ke 50% proporsinya terhadap informal yang sekarang 60% harusnya bisa diturunkan ke 50%. Nah, pertanyaannya sektor mana andalannya? Gitu ya. Kalau kita lihat lapangan kerja terbanyak yang saat ini banyak informal itu pertanian. Ya, jadi pertanian ini yang tampaknya harus dibangun pesat karena kita juga punya target pangan yang nanti bisa menyerap lapangan kerja secara formal ya, jadi bukan sekedar informal. Kalau hari ini kan peta banyaknya informal ada di pertanian. Kalau di perkotaan informalnya ada di perdagangan. Nah, perdagangan ini sekarang bergeser ke e-commerce gitu ya. Nah, ini pun juga menjadi tantangan tersendiri karena mereka akan stagnan di perdagangan yang sifatnya informal. Ya kalau e-commerce kan jadi mitra misalnya gitu. Itu kan usaha sendiri namanya. Sementara eh, pekerja yang sifatnya permanen gitu ya, pekerja tetap itu yang agaknya akan berat berkembang karena kan efisiensinya ada di e-commerce ya. Jadi digitalisasi dari perdagangan. Nah, itu yang hati-hati sekali kita lihat dan kita pilah. 8% itu tinggi sekali karena kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor ya dengan angka yang sekarang kita sekitar 5%, yang di atas 8 itu sektor yang kebetulan kemarin jatuh pesat gitu ya, yaitu misalnya pariwisata dengan transportasi gitu karena adanya COVID kan di masa lalu. Ya tapi sekarang kan andalannya di mana gitu ya. Ini yang 8% ini bukan di manufaktur, justru manufaktur kita eh, masih stagnan ya di industrialisasi ya kecenderungannya begitu. Ini yang menjadi berat. Ya, jadi artinya kita punya tantangan membuat industrialisasi, khususnya sektor pertanian, sehingga bisa mempercepat penyerapan lapangan kerja yang sifatnya formal. Itu target harusnya 8%. Nah, mari kita lihat apakah 8%-nya akan diarahkan ke formalisasi sektor pertanian, gitu ya. Karena kalau tidak, yang terjadi informalisasi. Jadi walaupun tumbuh 8%, tapi sektor informalnya ya hanya di kisaran 60 tadi ya, nggak bergerak turun gitu. Itu yang tidak berita baik ya, bukan berita baik karena nanti akan ada gap besar antara mereka yang berpenghasilan di sektor formal tinggi dengan informal yang kurang baik ya penghasilannya secara rata-rata.